direkam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa bertemu dalam kuliah online, kuliah Zoom meeting dalam sejarah Indonesia masa kolonial. Selamat berpuasa bagi para mahasiswa yang menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan ini. Pada hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari 5 mahasiswa sesuai dengan jadwal, yaitu 1 Alisa E. Praharja, kedua Alika P. Kirana, ketiga Arinda S. Junior, keempat Abil Alfitro, dan terakhir Ramadan Gunawan. Tanpa membuang waktu, kita beri kesempatan kepada masing-masing mahasiswa yang berpresentasi. Alinda, waktu Anda 5-10 menit untuk presentasi. Silahkan mulai dari sekarang. Alisa E. Praharja. Maaf Alisa, nggak ada suaranya. Bapak boleh diulang lagi, Pak? Nah, langsung saja ya dari sini, dari tabel luas pertanian pemerintah dan perkebunan swasta di Jawa. Nah, saya telah menganalisis dan membandingkan antara jurnal dan buku Sartono Kartodiro bahwa lahan pertanian dan perkebunan swasta semakin kecil angkanya karena lahan-lahan tersebut sudah dijadikan infrastruktur dan juga bangunan pabrik. Nah, kalau dari segi penduduk ini, mengapa penduduk di pertanian pemerintah dan perkebunan swasta berbeda ketimpangannya? Karena fakta mengapa penduduk di perkebunan swasta lebih banyak, karena adanya kebebasan bagi pemodal swasta untuk menyewa tanah dan juga tenaga kerja. Nah, kalau di sini saya menyuduti kepada tabel yang ini kematian, karena nih rentang 1840 hingga 1850 ini terjadi kematian besar-besaran karena kelaparan. Nah, 1848 hingga 1850 adanya busung lapar yang menyebabkan kematian drastis akibat kegagalan panen, dan juga tahun 1843 banyaknya ekspor beras dari Cirebon karena mungkin masyarakat masyarakat Jawa tuh berasnya sangat bagus gitu. Nah, di sini saya akan melanjutkan upah menanam per keluarga.
di 1836 ini kan minimalnya 8,99 dan juga tahun 1855 ini 24,80, berarti kenaikannya ini sekitar 270%. Meskipun begitu juga, hal ini tidak bisa menjamin kesejahteraan para penanam di Wonopringgo. Nah, bisa juga adanya praktik korupsi gitu, sehingga kita harus mempertimbangkan dalam hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat, karena kan juga walaupun segitu besarnya upahnya, tapi masih ada potongan-potongan gitu. Nah, dampak dari kultur stelsel pada sektor sosial, ekonomi, politik, dan juga budaya. Nah, ini ada Busung Lapar pada tahun 1840-an yang tadi dari tabel. Nah, juga ini ada kultur prosenten. Iming-iming bonus. Jadi kultur prosenten itu iming-iming bonus kepada perangkat desa agar semakin giat untuk menggerakkan rakyatnya. Maka dari itu mereka semakin menuntut kinerja yang maksimal dari para buruh perkebunan. Nah, hal ini juga merupakan inovasi dari BOS. Tetapi adanya cara ini menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi dan juga penyelewengan yang merugikan rakyat. Karena pegawai Belanda ini, terus para bupati dan juga kepala desa memiliki vested interest dalam usaha meningkatkan produksi tanaman perdagangan impor. Nah, lalu terciptanya UU Agraria 1870. Dalam setiap isinya memang terlihat menguntungkan kedua pihak kan. Seperti masuknya modal asing ke Jawa, adanya infrastruktur di Jawa, dan juga rakyat mengenal sistem upah dan mengenal ekspor impor sehingga meningkatkan jumlah uang yang beredar di Indonesia. Tetapi hal ini tentu saja menguntungkan Belanda lebih besar dibandingkan rakyat Indonesia. Nah, lalu terbukanya lapangan pekerjaan. Terlihat bahwa lapangan pekerjaan yang mendominasi pada saat itu tidak hanya agraris, tetapi juga industri. Contohnya industri gula yang menciptakan kesempatan kerja sehingga rakyat memiliki tambahan pendapatan dari pengangkutan, terus juga penebangan tebunya, dan lain-lain. Tetapi rakyat yang menjadi buruh ini tetap tertekan karena para petugas mendapat kultur prosenten. Apa sih kultur prosenten itu? Nah, itu tuh jumlah sebesar presentasi tertentu dari harga hasil tanam paksa yang terkumpul di wilayahnya dan mereka memaksa rakyat untuk bekerja dengan keras hingga mencapai target. Nah, terus munculnya tokoh liberalisme. Tokoh yang terkenal pada tahun 1860 ini ada Douwes Dekker yang membuat buku yang berjudul Max Havelaar. Nah, beliau juga berani untuk mengkritisi pihak Belanda karena dianggap telah berhasil meraih kejayaan hasil dari keringat rakyat Indonesia. Tidak heran juga bahwa Baut ini mengatakan gabus tempatnya dalam mengapung. Maksudnya ini Indonesia menjadi sapi perahannya Belanda gitu. Tapi rakyat yang bawah sih menurut saya. Nah, beliau juga berani untuk mengusulkan kepada Belanda untuk melakukan balas budi kepada bangsa Indonesia. Nah, kesimpulannya, sistem kultivasi ini berawal dari ketidakmampuan dan mempertahankan sistem sewa tanah yang dipimpin oleh Raffles dan diteruskan oleh Chaplin dan Dubois de Guinness, tetapi masih tetap kurang maksimal sehingga mengalami kegagalan. Sistem ini diinovasi kembali oleh BOS agar lebih efektif dan cepat mengisi kekosongan kas Belanda pada saat itu. Dengan hasil kerja dari para masyarakat Jawa adalah berupa tanaman ekspor. Dengan adanya sistem ini, tentu saja menimbulkan dampak yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat Jawa. Meskipun memang ada dampak positif untuk masyarakat Jawa, tetapi lebih banyak dampak positif kepada pihak Belanda dibandingkan masyarakat Jawa khususnya dan umumnya Indonesia. Nah, saya juga tadi belum sempat ini ya. Ya, jadi kenapa saya menggunakan adanya kata kesengsaraan di judul saya, karena saya ini berfokus kepada kondisi masyarakat Jawa pada saat itu tanpa menyudutkan pihak manapun. Terus metode penelitian yang saya gunakan juga studi kepustakaan, di mana saya mengumpulkan suatu informasi dan data secara mendalam, seperti dari buku, jurnal, dan referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Nah, latar belakang terjadinya kultur stelsel ini
adalah kegagalannya sistem sewa tanah yang diberlakukan oleh Raffles, lalu beliau memberikan kepada Hindia Belanda. Tetapi masih tetap mengalami kegagalan kan. Lalu Raja William I ini tahun 1830 memerintahkan Johannes van den Bosch untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor yang tidak dapat dicapai oleh pemerintahan sebelumnya. Oke, Alisa, Ya, waktu baik. Anda untuk presentasi sudah habis. Ini sepertinya mengulangi Anda ya? Kan Ya, Pak, tadi nggak ke ini. ya, suara Anda juga tidak terdengar masa-masa awal. Jadi kalau presentasi jangan di-unmute, tapi kalau waktu diam sekarang di-unmute ya. Oke, close. Oke, berikutnya Alika P. Kirana, waktu Anda sama 5 hingga 10 menit. Silakan mic-nya dibuka dan presentasi sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi saya Alika Putri Kirana, pada pagi hari ini akan mempresentasikan mengenai dampak sistem tanam paksa bagi masyarakat Jawa di tahun 1830 hingga 1870. Adapun pokok materi yang akan saya bahas pada pagi hari ini yaitu mengenai sistem tanam paksa di Jawa, lalu dampaknya di sektor ekonomi, dampaknya di sektor politik, hingga dampaknya di sektor sosial budaya bagi masyarakat Jawa. Yang pertama itu adalah metode. Nah, metode yang saya gunakan pada pembuatan materi ini itu adalah menggunakan metode kajian pustaka, di mana dengan metode ini saya melakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Pembahasan pertama mengenai sistem tanam paksa di Jawa. Tanam paksa ini berawal dari upaya pemerintah Belanda untuk memenuhi kas mereka yang terdesak sebab terlilit hutang yang besar. Sehingga untuk mencapai solusi dari masalah ini, pemerintah kolonial melakukan sistem tanam paksa di Indonesia. Dimulai dari mencampuri urusan pemilikan tanah penduduk desa, yang dilatar belakangi sebab petani harus menyerahkan tanaman ekspor mereka dan mau tidak mau harus mengikuti aturan-aturan dari sistem ini yang telah berakibat yang diakibatkan karena telah terikat dari ikatan desa, sehingga pemerintah kolonial mempengaruhi atas penggeseran kepemilikan dan penguasaan tanah di kalangan para petani desa. Sistem tanam paksa ini memang sering mendapatkan kecaman dari para kalangan humanis, sebab memang seringkali membawa kesengsaraan bahkan kelaparan bagi masyarakat. Akan tetapi di satu sisi sistem tanam paksa ini juga memberikan dampak besar bagi perubahan sosial ekonomi petani Jawa, di mana sistem tanam paksa ini telah memperkenalkan uang hingga gaya hidup lama para petani yang awalnya masih menerapkan sistem memproduksi hasil tani untuk memenuhi kebutuhan materinya sendiri, perlahan-lahan ini mulai menjadi beralih ke kehidupan yang lebih komersial. Masuk kepada dampak yang pertama, yaitu adalah dampak di sektor ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan rakyat, di mana dalam bidang sewa tanah dan pajak tanah yang masih dipungut, dalam beberapa sumber literatur ini dijelaskan bahwa pada dasarnya sistem sewa tanah ini merupakan siasat Van den Bosch yang berasumsi bahwa desa di Jawa memang berhutang sewa tanah pada pemerintah kolonial atas kepemilikan tanah yang telah diklaim sebelumnya. Di mana posisi penduduk desa ini adalah penyewa yang wajib memberikan hasil bumi agar terbebas dari sistem sewa tanah. Selain itu, pajak tanah juga tetap dilakukan dengan perhitungan jumlah pajak tanah satu desa yang ditentukan berdasarkan harga komoditas yang diwajibkan oleh pemerintah. Itu juga berpengaruh pada pertumbuhan kemakmuran masyarakat Jawa, di mana terjadi penindasan. Penindasan yang dirasakan masyarakat ini terjadi ketika para petani diharuskan untuk bekerja secara paksa di perkebunan dan dibayar dengan upah yang rendah, bahkan tidak digaji. Bahkan pada tahun 1842, hal ini pernah menyebabkan warga desa Pekalongan bondong-bondong pergi ke kota untuk melaporkannya pada pihak yang wajib. Lalu berpengaruh juga pada tanaman pangan yang tergeser oleh tanaman ekspor, di mana tanaman pangan yaitu padi mengalami kelangkaan sebab tergantikan menjadi tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila. Pengalihan yang secara berkepanjangan ini berdampak pada terjadinya berbagai musibah seperti kelaparan yang terjadi di Presiden Cirebon pada tahun 1843, yang berdampak pada ribuan keluarga terpaksa mengungsi, bahkan hingga ada yang meninggalkan keluarga mereka yang lemah mati kelaparan. Lalu berpengaruh juga pada pengenalan serta berkembangnya mata uang dan keuangan masyarakat Jawa, di mana sejak tahun 1855 sistem kerja upah ini mulai diterapkan untuk mengatur sistem kerja paksa di perkebunan. Sistem pembayaran ini secara tidak sengaja telah berdampak pada melalui sistem pembayaran upah tanaman
hingga di kalangan elit yaitu mulai terjadi pemberian kultur prosenten. Lanjut pada dampak di sektor selanjutnya yaitu di sektor politik, di mana berpengaruh pada perubahan peran dan kedudukan bupati. Di dalam hubungan bupati dengan pemerintah kolonial terdapat penawaran posisi yang menguntungkan. Contohnya itu seperti mengistimewakan golongan elit dengan pemberian status turun-menurun. Tentunya hal ini dengan syarat bupati mau menjadi pegawai pemerintah, seolah itu menggeser posisi mereka yang awalnya dianggap sebagai penguasa Jawa menjadi pegawai yang digaji. Lalu juga berpengaruh pada birokrasi pemerintah, di mana sistem tanam paksa ini menghendaki birokrasi pemerintah tradisional untuk tetap dipertahankan yang bertujuan untuk menunjang keberlangsungan sistem. Pada saat itu terdapat keyakinan bahwa penghormatan rakyat kepada pejabat pribumi akan menjamin kehadiran Belanda di Jawa. Dan hal ini tentu harus dipertahankan dengan cara mempertahankan birokrasi tradisional. Masuk kepada sektor terakhir yaitu adalah sektor sosial budaya, di mana berpengaruh pada proses pengalian tanah. Tanah di Jawa ini memiliki kesuburan yang tinggi. Melihat tanah-tanah tersebut belum dikelola dengan baik, maka pemerintah ini menginginkan pengolahan tanah untuk digunakan sebagai sarana penanaman. Maka kemudian mulailah pemerintah kolonial menyatakan bahwa semua tanah tersebut merupakan milik desa dan bukanlah milik penduduk pribadi. Lalu juga pengaruhnya pada pengerahan tenaga kerja. Banyaknya kebutuhan atas tenaga kerja berdampak pada pengerahan tenaga kerja ini untuk memenuhi kebutuhan sistem. Melalui ikatan tradisional pribumi, pemerintah memperoleh tenaga kerja yang dibutuhkan. Lalu juga berpengaruh pada fluktuatif jumlah penduduk Jawa, di mana dari segi pertumbuhan penduduk, besarnya kebutuhan tenaga kerja yang berdampak pada pola pemikiran para petani ini pernikahan dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ini. Lalu dari segi penurunan jumlah penduduk Jawa, ada beberapa penyebab dari penurunan jumlah penduduk Jawa ini yang disebabkan oleh beberapa faktor, dari mulai migrasi besar-besaran untuk menghindari kerja wajib, lalu kegagalan panen yang berdampak pada kekurangan makanan, bahkan hingga menjadi cikal bakal meluasnya bencana kelaparan, hingga ada wabah penyakit. Lalu juga berpengaruh pada munculnya model pendidikan barat, di mana meningkatnya kebutuhan tenaga ahli berdampak pada diciptakannya sekolah khusus untuk menghasilkan pegawai terlatih. Dikarenakan sekolah ini dicetuskan oleh pemerintah kolonial, maka tidak heran model pendidikannya juga menggunakan model pendidikan barat. Lalu juga pengaruhnya pada perubahan kebudayaan masyarakat Jawa. Para pemimpin Jawa ini mulai mengalami westernisasi. Westernisasi yang dialami para pemimpin Jawa ini meliputi tata cara makan, hingga perabotan yang berasal dari negeri Belanda, lalu juga penggunaan barang-barang mewah seperti pakaian yang pernak-pernik, yang pada akhirnya berdampak pada ditinggalkannya gaya pakaian tradisional, bahkan hingga penggunaan bahasa asing yang yaitu bahasa Belanda. Masuk pada kesimpulan, sistem tanah paksa ini merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah kolonial untuk memenuhi keuangan mereka yang kondisinya memang sedang tertekan pada saat itu. Secara garis besar, sistem tanah paksa ini berdampak cukup signifikan bagi masyarakat Jawa, dari mulai di sektor ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan rakyat, bergesernya tanaman pangan dengan tanaman ekspor, pengenalan peserta perkembangan mata uang dan keuangan masyarakat Jawa, lalu juga berdampak di sektor politik. Sistem ini juga berdampak pada perubahan dan peran bupati hingga birokrasi pemerintah. Dan terakhir itu berdampak cukup signifikan pada bidang sosial dan budaya. Sistem ini berdampak cukup signifikan pada fluktuatif jumlah penduduk di Jawa, bahkan hingga munculnya model pendidikan barat hingga perubahan kebudayaan masyarakat Jawa. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alika Pak Kirana. Dan berikutnya Arinda S. Junior, sama waktu Anda 5 sampai 10 menit. Silahkan mulai dari sekarang. Sebelumnya Hanif boleh tolong share screen-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat paginya. Saya dipresentasikan judul saya yaitu Kulturstelsel sebagai upaya pemulihan khas Belanda dan dampaknya bagi masyarakat pribumi. Next. Ada beberapa materi pembahasan dalam presentasi kita kali ini. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian pelaksanaan Kulturstelsel, hasil Kulturstelsel, dan dampaknya bagi masyarakat pribumi. Next.
Sebelum kita membahas materi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu metode penelitian yang digunakan. Kali ini saya menggunakan metode studi perpustakaan yang menurut Mardalis, metode ini merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan, seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah, sejarah, dan lainnya. Adapun saya menggunakan sumber literatur berupa buku dan artikel jurnal. Next. Pembahasan yang pertama adalah mengenai latar belakang kultur stem cell. Ada beberapa hal yang melatar belakangi kebijakan ini diterapkan. Di antaranya yaitu yang pertama, kegagalan sistem sewa tanah atau pajak tanah. Sebagaimana kita ketahui, pada tahun 1811 sampai 1816, Gubernur Jenderal Raffles memperkenalkan sistem sewa tanah di Indonesia. Hal ini didasarkan atas pengakuan kedaulatan Inggris oleh raja sehingga tanah menjadi milik. Teori ini menjadi dasar dalam penerapan sistem sewa tanah di Jawa. Gagasan ini muncul dari pengalaman Inggris di India. Kemudian setelah Jawa dikembalikan kepada Belanda, Gubernur Jenderal Van der Capellen menerapkan suatu kebijakan bahwa penduduk Jawa bebas menggunakan tanah mereka untuk menanam yang mereka kehendaki. Tapi sebagai imbalan atas hak ini, orang-orang tersebut harus membayar sewa atau pajak tanah. Pada tahun 1827, sebagian besar sewa harus dibayarkan, baik dalam bentuk mata uang perak ataupun emas, dan sisanya dalam bentuk mata uang tembaga. Diharapkan dengan konsep yang liberal ini, penduduk Jawa kemudian akan memproduksi hasil bumi yang lebih dapat dipasarkan, baik dengan demikian mampu membayar sewa tanah. Namun ternyata sistem sewa tanah ini tidak dapat meningkatkan produksi tanaman ekspor sehingga pemasukan Belanda mengalami penurunan. Kemudian tahun-tahun sebelum tahun 1830 diisi dengan banyaknya peperangan yang diikuti oleh pemerintah Belanda seperti Perang Napoleon, Perang Jawa, dan masih banyak lagi. Banyaknya peperangan tersebut menyebabkan kas pemerintah Belanda terkuras. Misalnya saja Perang Jawa yang menghabiskan dana sekitar 20 juta gulden, dan angka tersebut bukanlah angka yang sedikit, belum lagi ditambah perang-perang lainnya. Kemudian banyaknya pengeluaran dan biaya perang tersebut turut dampak pada numpuknya hutang-hutang beserta bunga yang harus ditanggung oleh pemerintah Belanda. Sedangkan apabila kita melihat sistem pajak tanah pada masa Van der Capellen yang terjadi penurunan produksi tanaman ekspor, maka dapat diperkirakan pemasukan ke dalam kas pun turut berkurang. Maka dari itu, Belanda sangat membutuhkan pemasukan yang banyak dengan segera, dan pada akhirnya Belanda memutuskan untuk mencari solusinya di tanah koloninya seperti di Indonesia. Kemudian pada tahun 1830 diangkatlah Gubernur Jenderal Johannes van den Bos yang diberikan tugas utama yaitu untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor yang sempat melemah pada masa jabatan Van der Capellen. Hingga akhirnya setelah berbagai pertimbangan diputuskanlah sistem tanam paksa yang digagas oleh Van den Bos sendiri. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan produksi tanaman ekspor juga mengisi kembali kekosongan kas Belanda. Sebelum dikirim ke Indonesia, Van den Bos menuliskan suatu perkiraan bahwa produksi tanaman ekspor dapat ditingkatkan sebanyak lebih kurang 15-20 juta gulden per tahun jika tanam paksa dipraktikkan di Parahyangan dan diintroduksi di daerah lainnya. Dalam hal ini, Van den Bos telah memperkirakan bahwa kebijakan yang digagasnya ini dapat berjalan dengan cukup sukses. Apa itu kultur stelsel? Sistem tanam paksa atau kultur stelsel pada dasarnya merupakan penyatuan antara sistem penyerahan wajib dengan sistem pajak tanah. Maka dari itu, ciri pokok sistem tanam paksa terletak pada keharusan rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk barang yang berupa hasil tanaman pertanian mereka dan bukan dalam bentuk uang seperti yang berlaku dalam sistem pajak. Menurut pemikiran Van den Bos,
bahwa dengan pungutan pajak dalam berupa barang atau natura, maka produksi tanaman perdagangan akan dapat dikumpulkan dalam jumlah yang besar. Produksi tanaman ekspor yang telah dikumpulkan tersebut diharapkan akan dapat dikirimkan ke negeri induk yang kemudian dipasarkan di pasar dunia secara luas baik di Eropa ataupun Amerika. Next. Pelaksanaan tanam paksa atau kultur stem cell. Aturan tanam paksa dimuat dalam Lembaran Negara atau Skatblad tahun 1834 nomor 22 mengenai sistem tanam paksa dan bisa dilihat dalam PowerPoint. Next. Kultur stem cell dalam pelaksanaannya mewajibkan masyarakat untuk menanam komoditi yang laku di pasar internasional. Seperti yang ada pada tabel, itu merupakan beberapa komoditi dengan luas lahannya. Selain yang ada pada tabel, ada komoditi-komoditi lain, salah satunya yaitu kopi. Kopi ini menjadi komoditi unggulan di beberapa wilayah termasuk di Jawa. Kultur stem cell juga dalam pelaksanaannya tidak hanya dilaksanakan di Jawa saja, tapi juga dilaksanakan di luar Jawa seperti di Minahasa yang pada tahun 1822 rakyatnya telah diwajibkan untuk menanam kopi, kemudian di Minangkabau atau Sumatera Barat diterapkan pasca Perang Padri atau tahun 1847 dengan jenis tanaman kopi, kemudian di Madura untuk tanaman tembakau, dan di Maluku sendiri sebenarnya kebijakan semacam tanam paksa ini telah diterapkan pada masa VOC, di mana di wilayah Ambon itu diharuskan untuk menanam lada, sedangkan di Banda untuk tanaman pala, dan di Maluku ini dihapus pada tahun 1840. Jadi meskipun banyak yang mengatakan jikalau tanam paksa berlangsung tahun 1830 sampai 1870, sebetulnya tidak dapat dipukul rata atau disamaratakan untuk semua wilayah, karena dalam pelaksanaannya berbeda-beda antara tahun mulai ataupun tahun berakhirnya. Next. Yang ini merupakan tabel penghasilan dari 3 komoditi unggulan, yaitu kopi, gula, dan nila. Bisa dilihat bahwa kopi sendiri merupakan salah satu komoditas yang menyumbang penghasilan terbesar. Next. Nah, kultur stem cell ini memberikan banyak pemasukan terhadap kas Belanda, di mana sebelum tahun 1850, kultur stem cell mengisi 19% dari total pendapatan negeri Belanda, kemudian semakin meningkat lagi pada 1851 sampai 1860, yaitu mengisi 32%, kemudian pada 1860 sampai 1860 sampai 1866 mengisi 34%, dan jika ditotalkan dari tahun 1830 sampai 1877, Belanda menerima 832 juta florins atau gulden. Next. Keberhasilan tanam paksa menghasilkan pendapatan yang melimpah bagi kas Belanda, di mana kas Belanda ini kembali terisi, hutang-hutang berhasil dilunasi, pajak-pajak berhasil diturunkan, dan juga Belanda dapat membangun kubu-kubu pertahanan, terusan-terusan jalur kereta api. Namun sebagian besar dananya ini digunakan untuk membayar ganti rugi kepada pemilik budak yang memerdekakan kaum budak Suriname. Kemudian di samping itu, kota Amsterdam tumbuh menjadi pasar dunia yang cukup penting bagi hasil bumi daerah tropis. Dan kota ini dibangun dengan sedemikian rupa. Next. Namun di balik kesuksesan kultur stem cell tahun 1840, mulai muncul masalah terkait tanam paksa seperti gagal panen, wabah, dan lainnya. Lalu terjadi krisis keuangan di perusahaan dagang Belanda atau NHM, serta anggaran belanja tanam paksa di Jawa mencapai batas. Kemudian keuangan kolonial mengalami defisit sejak tahun 1858 akibat meningkatnya pengeluaran militer. Kemudian mulai terjadi pertentangan di Belanda dan terbit buku Max Havelaar membuat kultur stem cell terancam diakhiri. Next. Oke, Arinda, waktu Anda sudah habis 10 menit. Nah, iya baik Pak. Terima kasih. Oke, berikutnya silahkan Abil Alfitro, sama waktu Anda 5 sampai 10 menit, mulai dari sekarang. Baik Pak, Hanif mohon di share screen.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan presentasi saya yang berjudul Dari Kultur Stetsel atau Tanah Paksa sampai Politik Kolonial Liberal, yaitu tahun 1830 sampai 1900. Next. Pokok pembahasannya yaitu yang pertama, penerapan kultur Stetsel, pelaksanaan kultur Stetsel, berakhirnya kultur Stetsel, latar belakang penerapan politik kolonial liberal, landasan peraturan politik kolonial liberal, serta pelaksanaan politik kolonial liberal. Next. Metode yang saya gunakan yaitu saya menggunakan metode studi kepustakaan, di mana studi kepustakaan yaitu metode atau teknik dalam pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan. Next. Oke, yang pertama yaitu penerapan kultur Stetsel. Di wilayah Jawa, sistem tanam paksa atau tanah paksa ini diterapkan di daerah-daerah gubernemen, yaitu daerah yang langsung dibawahi oleh pemerintahan administratif Hindia Belanda, dengan pengecualian daerah Batavia, Buitenzorg, wilayah-wilayah partikulir, Landerregion, dan juga wilayah Vorstenlanden. Wilayah Batavia dan Buitenzorg tidak ditetapkan sebagai daerah penerapan tanah paksa, karena kedua daerah tersebut merupakan pusat pemerintahan. Nah, di wilayah Vorstenlanden tersebut yang berlaku adalah sistem sewa tanah atau landed stelsel. Pemerintahan kolonial Belanda juga dalam sistem ini para penduduk dipaksa menanam hasil-hasil perkebunan mereka yang menjadi permintaan pasar dunia pada saat itu, seperti teh, kopi, dan sebagainya, yang kemudian hasil itu akan diekspor ke luar negara. Next. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan kultur Stetsel. Dalam pelaksanaan sistem tanam paksa ini, penduduk diminta untuk menanam berbagai jenis tanaman komoditas dagang. Nah, tanaman tersebut dibagi menjadi dua skala, yaitu skala besar dan juga skala kecil. Tanaman skala besar yaitu seperti kopi, tebu, kemudian untuk tanaman berskala kecil antara lain yaitu lada, tembakau, teh, dan juga kayu manis. Nah, jenis tanaman yang ditanam pada masing-masing daerah yaitu berbeda, tergantung pada kondisi lahan serta kecocokan tanamannya. Next. Yang ketiga yaitu berakhirnya kultur Stetsel sendiri. Berakhirnya kultur Stetsel atau sistem tanam paksa berakhir pada tahun 1870, sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Agraria yang membuka Jawa bagi perusahaan swasta. Nah, sejak itu para investasi swasta barat berkembang pesat di Jawa, terutama ditanamkannya dalam industri perkebunan. Dalam sistem baru ini, swasta barat yang memainkan kegiatan usaha, sedangkan pemerintah hanya sebagai polisi serta penarik pajak. Nah, sejak saat itu, pemerintah kolonial mulai menerapkan politik kolonial liberal di Indonesia. Nah, kebijakan tersebut banyak memberikan dampak bagi rakyat Indonesia, baik dampak yang menguntungkan maupun dampak yang merugikan bagi Indonesia. Next. Yang keempat yaitu latar belakang penerapan politik kolonial Belanda. Yang pertama yaitu pelaksanaan sistem tanam paksa telah menimbulkan penderitaan rakyat pribumi. Akibat dari sistem tanam paksa ini, banyak masyarakat pribumi yang mengeluh terhadap kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan terhadap warga, yaitu
Yang kedua yaitu berkembangnya paham liberalisme sebagai akibat dari evolusi Prancis dan evolusi industri. Penerapan politik kolonial liberal di Indonesia bermula ketika orang-orang liberal mencapai kemenangan politik di negeri Belanda setelah tahun 1850. Mereka mencoba menerapkan asas-asas liberalisme di koloni-koloni Belanda, khususnya di Indonesia. Mereka berpendapat ekonomi Hindia Belanda akan berkembang dengan sendirinya jika diberi peluang sepenuhnya kepada kekuatan-kekuatan pasar untuk bekerja sebagaimana mestinya. Dalam prakteknya diartikan sebagai kebebasan berusaha dan adanya modal swasta Belanda untuk mengembangkan sayapnya di Hindia Belanda dalam berbagai usaha kegiatan ekonomi. Nah, pencetus awal mula asas liberalisme yaitu Adam Smith. Ia berpendapat bahwa negara sepatutnya tidak ikut campur tangan dalam kehidupan ekonomi, tetapi memberikan kebebasan pada kekuatan-kekuatan pasar, dan satu-satunya tugas negara ialah memelihara ketertiban umum dengan menegakkan hukum. Yang ketiga, yaitu kemenangan Partai Liberal dalam Parlemen Belanda yang mendesak pemerintahan Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal di negeri jajahannya, yaitu Indonesia. Yang keempat, adanya Traktat Sumatera pada tahun 1871 yang memberikan kebebasan dari Belanda untuk meluaskan wilayahnya ke Aceh. Next. Yang selanjutnya yaitu landasan peraturan politik kolonial liberal. Pelaksanaan politik ekonomi liberal itu dilandasi dengan beberapa peraturan. Yang pertama yaitu peraturan atau undang-undang tentang tata cara pemerintahan Hindia Belanda tentang kultur sosial di Indonesia, tentang politik kolonial liberal di Indonesia. Yang kedua, peraturan tentang pembendahan negara Hindia Belanda. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Gula atau Suikerwet. Yang keempat, Agricia Biskuit yang mengatur lebih rinci tentang Undang-Undang Agraria. Next. 6. Pelaksanaan politik kolonial liberal. Pelaksanaan politik kolonial liberal di Indonesia. Pada tahun 1870 di Indonesia dilaksanakan politik kolonial liberal atau sering disebut politik pintu terbuka. Sejak saat itu, pemerintah Hindia Belanda membuka Indonesia bagi para pengusaha swasta asing untuk menanamkan modalnya, khususnya di bidang bercocok tanam atau perkebunan. Pelaksanaan sistem liberal ini ditandai dengan keluarnya Undang-Undang The World, yaitu Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Pada tahun 1870 juga di Indonesia dilaksanakan politik liberal, yaitu politik pintu terbuka. Gagasan ekonomi liberal didasarkan pada sebuah pandangan setiap individu harus diberi akses seluas mungkin untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonominya tanpa ada intervensi atau campur tangan dari negara. Next. Adapun isi undang-undang dari Undang-Undang Gula yaitu menjelaskan bahwa semua tanah di Indonesia adalah milik pemerintahan Kerajaan Belanda. Oleh karena itu, pihak swasta boleh menyewanya dalam jangka waktu antara 50 hingga 75 tahun di luar tanah-tanah yang digunakan oleh penduduk untuk berkebun. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu isi Undang-Undang Agraria 1870, di mana yang pertama pribumi diberi hak memiliki tanah dan menyewakannya kepada pengusaha swasta. Dan kedua, pengusaha dapat menyewa tanah dari gubernur dalam jangka waktu 75 tahun. Dan tujuan dibuatnya Undang-Undang Agraria ini adalah yaitu memberikan kesempatan dan jaminan kepada swasta untuk membuka usaha dalam bidang perkebunan di Indonesia. Yang kedua, melindungi hak atas tanah penduduk agar tidak hilang dijual, yaitu Undang-Undang Agraria tahun 1870 mendorong pelaksanaan politik pintu terbuka yang membuka Jawa perusahaan swasta. Nah, sistem liberal juga kemenangan Partai Liberal dalam pemilu di Belanda mengakibatkan berubahnya sistem politik di negara tersebut menjadi politik liberal. Hal ini baik langsung maupun tidak langsung tentu memberi pengaruh terhadap negara-negara jajahan Belanda, salah satunya Indonesia. Next. Kesimpulannya,
yaitu sistem kultur sosial atau tanah paksa ini dilatar belakangi dari masalah internal Belanda karena terjadi kekosongan kas Belanda dan juga lilit utang. Nah, sistem tanam paksa juga mendatangkan perubahan sosial masyarakat baik secara mikro maupun makro. Pelaksanaan sistem tanam paksa telah menimbulkan penderitaan rakyat pribumi serta berkembangnya paham liberalisme sebagai akibat dari evolusi Prancis dan evolusi industri. Nah, ini akibat dari kemenangan partai liberal dalam parlemen. Belanda mendesak pemerintah Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal dan menggantikan sistem tanam paksa di Indonesia. Nah, pada 1870 dapat dianggap sebagai batas akhir dari sistem tanam paksa. Pada tahun tersebut juga dikeluarkannya undang-undang yang sangat penting, yaitu Undang-Undang Agraria yang mengatur cara-cara pengusaha swasta memperoleh tanah, dan Undang-Undang Gula yang mengatur pembinaan perusahaan-perusahaan, kebebasan dan keamanan para pengusaha dijamin. Pemerintah kolonial juga memberi kebebasan para penguasa untuk menyewa tanah, bukan untuk membelinya. Hal ini dimaksudkan agar tanah penduduk tidak jatuh ke tangan asing. Tanah sewaan ini dimaksudkan untuk memproduksi tanaman yang dapat diekspor ke luar negara atau ke Eropa. Next. Nah, berikut daftar pustaka yang saya pakai. Terima kasih sebelumnya. Halo, Abil, sudah habis waktu Anda. Sekarang silakan di close. Dan terakhir kita akan mendengarkan pemaparan dari Ramadan Gunawan. Sama waktu Anda 5 sampai 10 menit, tidak boleh lebih. Silakan mulai dari sekarang. Baik Pak Hanif, tolong untuk di share screen dulu ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kultur stelsel juga dengan judul sebuah sistem kultur stelsel antara keuntungan dan kerugian. Nah, next nih. Nah, dalam pembahasannya pertama saya akan memaparkan nih latar belakang, terus kemudian ada peraturan dalam pelaksanaannya, komoditas tanaman pada sistem kultur stelsel, kemudian dampak dari sistem kultur stelsel, yang terakhir ada berakhirnya dari kultur stelsel. Lanjut nih. Nah, untuk metode yang saya pakai itu yaitu metode penelitian kepustakaan ya, di mana dalam hal ini pengumpulan datanya berdasarkan beberapa sumber, baik itu dari buku ataupun artikel jurnal. Lalu setelah itu saya melakukan penganalisis dan membuat sebuah ringkasan atau kesimpulan dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan tersebut. Lanjut. Nah, selanjutnya itu ada latar belakang dari adanya sistem kultur stelsel ini. Nah, selain dari adanya kegagalan dari sistem sewa tanah, nah pada intinya sistem tanam paksa ini terjadi karena adanya sebuah defisit keuangan atau kekosongan kas dari pemerintah Belanda pada saat itu. Nah, di mana pada saat itu terjadi banyak peperangan juga di Indonesia maupun di luar. Nah, salah satu peperangan yang terjadi yaitu yang mengeluarkan biaya yang sangat banyak, yaitu salah satunya dari Perang Jawa. Nah, di mana pada saat itu perang yang terjadi dari tahun 1825 sampai dengan 1830 mengeluarkan dana sekitar 25 juta gulden gitu, sehingga membuat kas dari Belanda itu tersendiri mengalami sebuah permasalahan gitu. Kemudian pasca perang Napoleon juga membuat utang Belanda semakin bertambah besar. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Belanda berpikir bagaimana caranya mengolah tanah Jawa supaya bisa menjadi sumber pemasukan keuangan guna menambah atau mengembalikan, memulihkan keuangan dari Belanda itu sendiri, di mana pemerintah Belanda itu melihat adanya suatu potensi di daerah sekitar Jawa pada ya ada sebuah potensi di Jawa gitu. Next nih.
Nah, dalam pelaksanaannya sendiri, sistem Coulter Celsius ini sesuai dengan lembar negara atau State Blood pada tahun 1834 nomor 22, di mana dalam itu terdapat 7 poin. Pertama yaitu persetujuan akan diadakan dengan penduduk hal mana mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk tanaman dagangan yang dapat dijual di pasaran Eropa. Kedua, yaitu bagian dari tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak diperbolehkan melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki oleh penduduk desa. Ketiga, pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Kemudian keempat, ada bagian dari tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan bebaskan dari pembayaran pajak tanah. Yang kelima, tanaman dagangan yang dihasilkan di tanah-tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda jika nilai-nilai hasil tanaman dagangan yang ditaksir itu melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, maka selisih harus diserahkan kepada rakyat itu. Nah, keenam, apabila terjadi gagal panen pada tanaman dagang harus dibebankan kepada pemerintah. Hal tersebut berlaku apabila kegagalan tersebut tidak disebabkan oleh kekurangan atau pada di pihak akhirnya gitu. Kemudian dalam mengerjakan tanah untuk menanam tanaman dagang, penduduk desa diawasi oleh pemimpin desa mereka gitu. Sedangkan pegawai-pegawai dari Eropa hanya akan membatasi diri pada pengawasan apakah pembajakan tanah, panen, dan pengangkutan tanaman-tanaman berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya. Nah, aturan itu diharapkan gitu bisa meningkatkan kemakmuran para petani di Jawa dan juga memberikan keuntungan bagi pihak Belanda gitu. Jadi peraturan ini dirancang supaya menguntungkan bagi keduanya. Kemudian lanjut nih. Next lagi. Nah, komoditas utama yang menjadi penghasilan terbesar dari sistem ini, saya mengambil 3. Itu pertama ada tebu, kedua ada tanaman indigo, ketiga kopi. Nah, pada tebu ini lebih dominan dilakukan penanamannya itu di daerah pantai utara Jawa seperti Kresiden, Cirebon, Pekalongan, Tegal, Semarang, Jepara, Surabaya, dan Pasuruan. Nah, ini dikarenakan dalam penanaman tebu ini diperlukan tanah pesawahan yang baik gitu, karena penanaman tebu ini memerlukan irigasi yang baik gitu. Kemudian pelaksanaan tanaman tebu ini berbeda-beda ya, tetapi tetap dengan patokan-patokan yang diterapkan oleh Batavia. Nah, kemudian ini juga berarti bahwa petani di Jawa diatur oleh pemerintah untuk menanami beberapa persen dari tanah mereka dengan tebu. Nah, mereka lalu wajib menyetor hasil panen tebu itu ke penggilingan di wilayah mereka dengan imbalan yang bergantung pada jumlah mutu panen yang disetor. Pabrik penggilingan tebu tersebut kemudian menjadi hasil panen dalam bentuk gula kepada perusahaan dagang pemerintah, yaitu Netherlands Handel Maskapi. Kedua yaitu ada indigo. Nah, dalam penanaman indigo ini para petani tidak hanya diwajibkan menanam dan merawat tanaman, tetapi juga wajib mengambil hasil panen itu sekitar 3-4 kali dalam setahun. Nah, mengangkut daun nila ke pabrik, kemudian juga mengerjakan pengolahan nila dalam proses tidak sedap hingga menghasilkan lempengan bahan pewarna indigo. Nah, pemberian upah didasarkan pada banyaknya bahan pewarna yang dihasilkan dari nilai yang diserahkan para petani gitu. Kemudian yang ketiganya itu ada kopi. Kopi ini merupakan tanaman ekspor utama ya, dengan nilai penghasilan yang paling besar gitu dibandingkan yang lainnya. Nah, yaitu mencapai 80% keuntungan dibandingkan ekspor nilai gula tadi gitu. Dengan demikian bagi pemerintah Belanda keuntungan paling besar itu dari kopi di antara tahun 1840 sampai 1849 dari kopi tersebut menghasilkan sekitar 65 juta gulden dari komoditas-komoditas utama yang lainnya dibanding yang lain gitu.
Oke, lanjut nih. Nah, untuk dampak sendiri saya mengambil dari dua sisi ya, ada dampak bagi Indonesia, kemudian dampak bagi Belanda sendiri gitu. Nah, dampak bagi Indonesia sendiri terdapat ada dampak positif dan negatifnya juga gitu. Jadi dampak yang diberikannya itu tidak selamanya negatif. Nah, pertama itu dari sisi negatifnya, di mana banyaknya kelaparan terjadi gitu. Kemudian ada juga busung lapar. Nah, kelaparan itu paling banyak itu di sekitar daerah Cirebon pada 1843, di Demak pada 1849, dan Grobogan pada 1850. Nah, kemudian dari sisi positifnya, mereka juga dari Indonesia sendiri banyak menghasilkan tenaga kerja ahli gitu dalam kegiatan pertanian yang terkait dengan perkebunan dan perpabrikan gitu. Jadi dengan adanya sebuah sistem tersebut memunculkan tenaga kerja yang ahli gitu bagi Indonesia sendiri. Nah, kemudian untuk Belandanya sendiri, karena emang dari tujuannya sendiri untuk memulihkan kas dari pemerintah Belanda, jadi Belanda mendapatkan keuntungan dari hasil panen dan hasil-hasil ini dari sistem Coulter-Stelsel ini. Lanjut nih. Nah, berakhirnya sistem Coulter-Stelsel ini dapat dilihat dari dampaknya itu sendiri ya. Tadi terdapat dampak negatif yang salah satunya yaitu terjadinya kelaparan atau busung lapar yang menyebabkan berbagai protes gitu. Yang dirasa bahwa sistem Coulter-Stelsel ini terlalu berlebihan dalam mengeksploitasinya, sehingga para golongan-golongan golongan-golongan humanis di mana mereka itu menginginkan bahwa sistem Coulter-Stelsel ini untuk dihapuskan. Oke, Ramadan, waktu Anda sudah habis juga. Silakan di close share screen-nya. Oke, para mahasiswa, kita sudah mendengarkan presentasi dari teman-teman Anda. Sekarang izinkan saya untuk memberikan komentar secara umum dulu, baik secara lisan maupun berdasarkan PPT yang Anda kirimkan pada saya. Pertama secara umum dulu ya, seperti yang sudah saya katakan. Para mahasiswa umumnya masih membaca. Ya. Jadi ini satu bukti bahwa pemilihan topik Anda tidak Anda kuasai. Padahal kalau Anda memilih topik sesuai dengan minat Anda, harusnya wawasan Anda tentang topik tersebut sudah dikuasai sehingga tidak usah membaca, tapi jelaskan sehingga waktu 5-10 menit itu menjadi sangat efektif. Ya. Yang kedua, saya sengaja mengelompokkan mahasiswa presentasi berdasarkan topik yang serupa untuk melihat apakah ada sesuatu yang baru dari tafsiran Anda tentang topik tersebut. Secara umum saya melihat Anda masih belum beyond the textbook. Masih sama dengan buku-buku teks untuk sekolah menengah, tidak ada tafsir baru, tidak ada data baru. Bahkan ketika ada data baru pun tidak jelas itu datanya dikutip dari mana dan tidak memberi tafsir terhadap data yang Anda sajikan. Tafsir baru maksud saya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, saya ingin Anda semuanya mulai berlatih sebagai seorang calon sejarawan. Ya. Agak tinggalkan sedikit calon gurunya. Apa itu calon guru ya? Kalau calon guru cara menjelaskannya hitam putih dan logikanya kurang nyambung, ya, kurang analisisnya kurang. Tapi kalau seorang sejarawan, analisisnya dari berbagai segi, tidak hanya dampak positif, tapi juga negatifnya. Tapi penjelasannya mesti rasional, tanpa harus menyalahkan, menghitam putihkan fakta-fakta sejarah. Jadi sejarawan itu analisisnya logis, rasional dari berbagai perspektif sehingga Anda bisa memahami satu topik ya dengan sebenarnya kalau Anda bacaannya banyak, Anda bisa
membuat satu tafsir baru atau perspektif baru ya, dan itu cukup tersedia dan saya lihat memang tidak Anda lakukan karena bacaan Anda sangat terbatas dan kurang paham mana sumber sejarah yang kredibel yang itu standar untuk membahas satu topik ya. Seperti saya berulang-ulang mengatakan, kalau Anda baca sejarah revolusi, mana buku standarnya, baca sejarah surat kabar masa revolusi, baca buku saya. Kalau tanam paksa ada buku-buku sejarah yang standar dari berbagai perspektif, negatif, positifnya, dan tidak ada satupun yang mengutipnya. Itu satu bukti bahwa Anda kurang piknik, wawasannya kurang ya. Jadi dalam membuat makalah coba diperbanyak lagi referen Anda. Pertama Alisa Raharja ya, judulnya seperti itu. Saya yang lisan dulu. Anda mengutip Bumgard ya. Saya tidak tahu ada nggak sumber Bumgard itu dengan data-datanya di dalam daftar pustaka Anda ya. Termasuk juga menjelaskan tentang korupsi, seolah-olah korupsi itu dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Ini Anda yang masih jadi guru sejarah ya. Kalau guru sejarah untuk membenci orang lain boleh lah ya, meningkatkan nasionalisme anak. Tapi nanti anak kalau sudah dewasa juga, guru saya itu nggak benar ternyata, yang banyak korupsi itu pejabat kita juga gitu. Jadi berlatihlah jadi seorang calon sejarawan, menganalisis dari berbagai segi yang logis dan rasional ya. Termasuk kultur prosenten itu, apa itu kultur prosenten, apa dampaknya bagi pejabat-pejabat pribumi dengan kultur prosenten itu ya. Jadi masih membaca, menarik juga kenapa ide untuk membalas budi itu, ingin memperbaiki nasib bumi putra, kok datangnya dari orang Belanda. Kenapa pejabat-pejabat pribumi nggak ada pikiran tentang itu? Itu kalau Anda calon sejarawan, analisis itu. Mengapa orang seperti Multatuli, yang lain-lain yang punya kasihan ini penduduk pribumi harus disejahterakan. Sementara dari pejabat pribumi atau dari orang Indonesia sendiri nggak ada ide seperti itu. Jadi itu Anda harus analisis harusnya. Jangan terus-menerus menyalahkan Belanda. Buktinya ada orang Belanda yang baik hati, Multatuli atau yang lain Anda tadi sebutkan. Jadi Anda ini masih jadi calon guru sejarah ya, belum menjadi calon sejarawan. Jadi pertanyaan mendasar saya dari PPT Anda, apa beda studi Anda itu dengan yang lain yang sudah ada? Nah, itu masih meringkas, masih meresume, belum ada sesuatu yang baru ya. Termasuk juga coba Anda buat analisis yang dari berbagai segi. Betulkah kesengsaraan masyarakat Jawa itu karena kultur stelsel? Dan semuanya memaknai kultur stelsel itu tanam paksa. Itu adalah guru sejarah itu tafsir kultur stelsel itu sistem penanaman, terutama penanaman baru yang laku di ekspor. Jadi bukan tanam paksa, dari mana terjemahannya kultur satu tanam paksa. Jadi Anda menafsir itu benar-benar masih menjadi seorang hitam putih ya, tidak menganalisis apa itu kultur stelsel yang sebenarnya. Arti sebenarnya apa? Sistem kultur, cultivation, stelsel system. Jadi harusnya dianalisis mengapa antara peraturan dalam kultur stelsel yang ideal itu kok dalam pelaksanaannya banyak terjadi penyimpangan. Itu dianalisis secara logis, rasional, tanpa harus menuduh-nuduh, menyalahkan orang lain ya. Jadi kalau tuh ada penyimpangan dan orang lain salah, dianalisis secara logis, rasional saja, tanpa harus membuat analisis hitam putih ya. Kemudian apa tafsir Anda terhadap tabel dengan jumlah penduduk yang terus meningkat? Itu juga tidak dilakukan. Misalnya, mungkin ini penduduk Jawa ya, dari hanya 200 ribuan, 1845, meningkat jadi 1 jutaan lebih, 1860. Kan tidak mungkin ini karena masyarakat pribumi sengsara. Masa orang sengsara, orang miskin kok bertambah jumlah penduduknya? Pasti ini ada kemakmuran, ada fasilitas yang baik. 1860, 1 jutaan. Nanti
1960, 100 tahun ketika kita sudah merdeka, penduduk di Jawa sudah lebih dari 70 juta. Jadi jelas ini faktor pertama penduduk bukanlah karena kesengsaraan, tapi Anda harusnya analisis. Itu yang kemudian saya ingin, jadi penjelasannya masih menggunakan pengadilan sejarah, hitam putih, orang lain salah, Belanda jahat, Belanda tidak benar, rakyat pribumi sengsara. Bagaimana sengsara? Jumlah penduduknya terus bertambah, tidak diberi tafsir ya. Nah ini erat kaitannya tidak hanya dengan Alisa, tapi juga dengan yang lain. Coba Anda baca 2 buku penting ini ya, Pasir dengan Fanil tentang paksa, yang melihat dari berbagai perspektif. Ternyata menurut Pasir Fanil banyak unsur positifnya tanam paksa itu, sebab kultur stelsel itu diberlakukan kepada tanah-tanah negara, bukanlah tanah rakyat. Ya. Seperti saya katakan sebelumnya, kalau di daerah itu tidak ada sistem kerajaan, maka itu menjadi tanah negara. Seperti di Priangan, Ciasem, Pamanukan, Lenden, di daerah saya itu Pantura, nggak ada kerajaan itu punya negara, oleh negara disewakan dan kepada swasta nanti zaman ekonomi liberal, dan itulah yang diusahakan untuk kultur stelsel, termasuk juga untuk politik pintu terbuka dalam zaman ekonomi liberal. Jadi Anda jangan punya anggapan semua tanah rakyat bukan tanah pemerintah dipaksa untuk menanami tanaman ekspor. Anda membuat tafsir yang keliru ya. Jadi mungkin kelaparan itu bukan karena tanam paksa, mungkin karena gagal panen, atau bupatinya karena terlalu tergiur oleh kultur prosenten, nggak memperhatikan pertanian padi rakyatnya, lebih mengejar tips atau persenan dari pihak kolonial Belanda. Jadi dan Anda jangan punya bayangan juga Belanda langsung memerintah, tidak, itu semuanya melalui bupati. Belanda hanya sampai controller, asisten residen. Yang selanjutnya tanah rakyat ataupun tenaga itu punya bupati ya. Itu yang harusnya Anda buat analisis. Jadi coba baca bukunya Pasir dengan Fanil, ini buku dari berbagai perspektif yang menunjukkan bahwa sistem kultur stelsel itu ternyata merupakan satu fenomena baru dalam sejarah Indonesia, yang oleh kita itu sekarang menjadi PT perkebunan itulah tanah kolonial yang sekarang menjadi tanah negara. Sekarang masih tetap tanaman ekspor, ada teh, ada kopi, ada tebu. Itu kelanjutan daripada sistem tanam paksa yang Anda harus pahami. Ada hubungannya tanah negara itu menyengsarakan rakyat? Tidak ada. Mungkin menyengsarakan negara karena mismanagement. Sekarang PTPN nggak ada yang untung, rugi semua BUMN itu karena mismanagement, dikelola oleh pihak kolonial Belanda dan swasta karena baik, untung negara itu, dan nggak ada hubungannya dengan kesengsaraan rakyat. Mungkin kesengsaraan karena negara tidak memberi kesejahteraan dari hasil perkebunan negara itu kepada rakyat. Itu yang harus Anda analisis. Jadi pakailah analisis yang logis, rasional, jadi calon sejarawan, jangan terus-menerus jadi guru sejarah yang mengajarkan hitam putih. Nanti kalau anaknya sudah dewasa, wah guru saya itu nerangkannya nggak bener dulu. Jadi harus banyak membaca juga ya, walaupun Anda calon guru sejarah, supaya berlatih menjadi calon sejarawan. Baca juga buku standar ya, Sejarah Nasional Indonesia, IDAS, Indonesia dalam Arus Sejarah harus dibaca, dan cari artikel-artikel yang relevan dari berbagai perspektif. Jangan hanya terus-menerus hitam putih analisisnya, tapi coba supaya ada perspektif lain. Itu baru makalah Anda punya makna ya, tidak hanya meresume apalagi dari internet ataupun dari artikel-artikel yang ditulis oleh bukan pakar di bidangnya. Kemudian yang kedua, Alika P. Kirana ya, yang lisannya dulu. Ini masih membaca gambar-gambar yang dipresentasikan tidak relevan ya, harusnya gambar-gambar kultur stelsel ya. Ini malah gambar pohon, nggak tahu pohon apa juga, pohon cemara apa itu ya.
Jadi menunjukkan Anda tidak paham jejak-jejak digital ataupun arsip-arsip pada zaman dulu. Harusnya ditampilkan ya. Penduduk Jawa menurun. Tadi kata yang pertama malah meningkat. Jadi Anda kontradiksi dengan dan datanya tidak jelas dari mana Anda bilang penduduk Jawa itu harusnya datanya kemukakan dan cantumkan dalam daftar pustaka ya. Kita lihat PPT-nya ya. Jadi kembali lagi Anda memahami kultur style itu semuanya kok tanam paksa ya. Jadi dari mana itu? Ya mungkin dari Bung Karno, dari politisi, dari guru sejarah ya. Tapi kalau Anda baca kultur style itu sistem kultivasi, sistem penanaman baru yang di Jawa memang tanaman lamanya kan padi, tapi kalau tanaman baru itu yang berorientasi ekspor di luar Jawa jelas sangat menguntungkan itu karena orang tidak tergantung pada pertanian padi. Itu yang harus Anda pahami ya. Dan sama juga nampaknya belum ada sesuatu yang baru, tafsir baru, ini masih mengunyah-ngunyah yang lama dengan penafsiran yang hitam putih ya. Mungkin berkaitan dengan sumber Anda yang kurang ya, 5 masih kurang ya, minimal harus 10 sumber rujukannya. Baca juga seperti yang saya anjurkan bukunya Passer. Saya pikir mungkin sudah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia ya, Robert Vanil tentang tanam paksa juga yang terbaru, dan buku-buku standar lainnya. Reclap perlu Anda rujuk ya, SNI, IDAS, Indonesia dalam Arus Sejarah, bagian tanam paksa coba dilihat lagi. Dan cari lagi artikel-artikel dalam jurnal ilmiah yang relevan. Yang relevan apa? Yang tentang tanam paksa dari berbagai segi. Jangan terus-terusan Belanda itu hitam, orang pribumi itu kasihan, putih. Nah, itu ya tidak menambah ilmu ya, hanya hitam putih aja, dunia itu nggak indah seperti buta warna gitu. Oke, itu kemudian Arinda S. Junior ya. Saya yang coba yang lisannya dulu. Saya nggak tahu apakah Anda ngutip tentang Mardalis 99 dalam metode itu ada nggak di dalam daftar pustakanya ya, dicek lagi ya. Ini nanti membuat makalah jangan sampai Anda dalam analisisnya menurut Andi Swirta 2015 dicek di daftar pustakanya nggak ada Andi Swirta. Nah, itu Anda nipu ya, Anda membohongi pembaca. Jadi kalau Anda mencantumkan sumber dalam analisis, harus muncul sumber itu dalam daftar pustaka, termasuk data. Tadi yang saya katakan, data dari Bloomberg atau dari yang lain harus tunjukkan itu dalam daftar pustakanya ada. Ya. Mengapa pajak tanah, sewa tanah gagal? Itu harusnya dianalisis, coba. Jangan terus-terusan menyalahkan Belanda ya. Secara logis rasional saja. Mengapa pajak sewa itu kan masalah ekonomi uang. Sementara masyarakat kita belum modern, masih barter, masih hortikultura. Jadi pastilah kalau harus membayar pajak dengan uang, sewa dengan uang, tidak akan berhasil. Jadi ini yang harusnya Anda analisis ya secara logis rasional saja ya. Termasuk juga gula atau tebu, mengapa dia menjadi komoditas yang besar? Tidak beri tafsir ya. Harusnya tebu itu tumbuh di daerah mana, kebanyakan apakah di daerah tanah milik kolonial atau tanah milik penduduk. Tidak mungkin ini tanah pertanian dijadikan tanaman tebu. Kalau Anda lihat sekarang kebun-kebun tebu itu umumnya di PTN, itu memang tanah kolonial. Kalau itu punya kerajaan, itu tanah kerajaan. Jadi itu yang harusnya Anda analisis dan beri makna. Termasuk mengapa kopi merupakan sumbangan terbesar. Itu harusnya dianalisis. Kopi tumbuhnya di daerah mana? Nggak mungkin kopi ditanam di Pantura di daerah saya. Haruslah itu di gunung. Dan apakah itu daerah milik kerajaan, milik pemerintah, atau milik petani? Di Jawa umumnya punya pemerintah. Kecuali di luar, ada tanah-tanah di luar Jawa umumnya punya petani, karena itu sangat menguntungkan bagi mereka ya. Sambil datanya juga tidak dicantumkan tentang gula, tentang kopi itu Anda dari mana ya. Jadi sama
PPT-nya belum nampak sesuatu yang baru, masih mengunyah-ngunyah yang lama, ya. Belum kelihatan ada penjelasan yang positif dan negatif. Sudah ada, tapi masih secara logis, secara rasionalnya masih kurang kena, ya. Jadi janganlah positifnya itu bagi Belanda saja, negatifnya bagi Indonesia, ataupun ada juga unsur positifnya bagi Indonesia, negatifnya bagi Indonesia, tapi terlalu sederhana analisisnya. Coba yang agak mendalam, yang agak rasional, sehingga kita bisa memahami bahwa kultur stem cell ini merupakan memberikan dampak baru bagi masyarakat kita. Misalnya dari masyarakat yang tidak mengenal tanaman-tanaman berorientasi ekspor menjadi mengenal, dan itu tentu ada dampak ekonominya yang tidak bisa dipungkiri, ya. Jadi itu yang harus coba diberikan analisis, ya. Ini mungkin berkaitan dengan sama, sumbernya masih kurang. Baca perspektif baru dari bukunya Pasteur, Vanil, dan buku-buku yang lain, SNI, IDAS, termasuk cari lagi artikel-artikel dari jurnal ilmiah yang relevan, ya. Berikutnya Abil Fitro, sama kultur stem cell masih disamakan dengan tanam paksa. Kesannya Belanda langsung memaksa rakyat. Nggak mungkin, Belanda tuh SDM-nya terbatas. Dia hanya punya pejabat sampai controller, ya. Kalau toh ada orang yang bisa memerintah langsung rakyat itu bupati, camat atau lurah. Itu yang Anda harus analisis, ya. Jadi jangan aja Anda bayangkan Panden Bos langsung menyuruh si Ahmad yang ada di desa. Enggak bakal dianggap, kata si Ahmad, emang lu siapa, lu orang bule, orang kulit putih merintah gua, paling gitu nanti. Jadi kultur stem cell disamakan dengan tanam paksa itu akhirnya menjadi bias pemahamannya, ya. Kemudian yang lisannya dulu sama Abil juga masih membaca, ya. Apa itu Postenlanden? Mengapa di Postenlanden mesti ada sewa tanah? Anda tidak jelaskan. Mungkin nggak paham juga apa itu Postenlanden. Postenlanden itu adalah daerah-daerah kerajaan yang otonom. Yogyakarta, Surakarta itu Postenlanden. Nggak mungkin Belanda menjajah langsung, itu kerajaan yang masih merdeka. Tidak hanya Yogyakarta, Surakarta, Sumatera Timur, Kesultanan Langkat, Delhi, di Bali, di Kalimantan, masih banyak kerajaan yang merdeka. Itu yang kemarin dalam UTS saya bilang, kalau Anda membaca bukunya Racing bilang nggak benar kita dijajah oleh Belanda 350 tahun, sebab sampai kita zaman pendudukan Jepang pun masih ada kerajaan-kerajaan Postenlanden yang merdeka, kerajaan-kerajaan otonom. Karena Belanda tidak bisa menjajah langsung, tentu dia hanya bisa menyewa tanah dari tanah-tanah milik kesultanan itu. Jadi di mana hubungannya bahwa di Postenlanden terjadi kelaparan, terjadi kemunduran ekonomi? Mungkin Anda harus analisis. Baca buku-bukunya Suhartono, Joko Suryo, Sartono Kartodijo tentang Postenlanden, ya, di Surakarta, di Yogyakarta. Tidak dijelaskan oleh Abil Alfito. Mungkin nggak paham juga apa itu Postenlanden, ya. Baru dengar juga saya ada istilah Abil bilang evolusi Prancis dan evolusi industri. Jadi kelihatan kurang pikniknya, ya. Yang saya dengar biasanya kan ada revolusi industri, revolusi Prancis. Ini evolusi Prancis, evolusi industri. Jadi nggak tahu dari mana sumbernya, ya. Mungkin karena kurang baca aja. Oke, yang PPT-nya judulnya politik liberal. Mungkin ada salah maksud, ya. Maksudnya adalah bukan politik tapi ekonomi liberal. Sebab politiknya masih tetap tidak liberal. Politik kolonial itu di mana-mana adalah represif, eksploitatif, tidak liberal. Ekonominya yang liberal, terutama memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk menanamkan modal, menyewa tanah-tanah punya pemerintah kolonial Belanda atau punya Postenlanden, ya, dan menanamkan modal untuk tanaman-tanaman yang laku di pasaran dunia, tembakau, kopi, teh, tebu dan sebagainya, ya.
Sama apa beda juga studi Anda dengan yang sudah ada? Belum nampak, masih mengunyah-ngunyah sambil salah lagi. Ada evolusi industri, evolusi Prancis ya. Itu yang tadi saya bilang, ini tanah petani atau tanah partikelir, tanah milik pemerintah yang disewakan kepada pihak swasta, itu Anda nggak jelas. Tanah petani jarang diganggu gugat. Kalau petani tanahnya disuruh nanamin tanam kultur stem cell, tentu mereka sudah melakukan perlawanan, itu makanan pokok mereka. Ini pastilah tanah-tanah perkebunan milik Belanda yang disewakan kepada swasta supaya beruntung ya. Atau kalau itu di Posten London tentu sewa kepada Posten London. Jadi mungkin karena para bupatinya, para pejabat pribumi tadi tergoda oleh kultur presentasi semacam reward, kalau Anda bisa merayu para petani rakyat Anda, para bupati bisa menunjang sistem kultur sosial, Anda akan beri untung. Itu yang menjadikan mungkin dianjurkan oleh bupatinya sebaiknya menanam ini, menanam tebu di sawah Anda itu, nanti dikasih persenan. Tapi kan tenaga kerja itu dalam masyarakat kerajaan tradisional, rakyat itu punya raja, punya bupati, jadi tidak usah dibayar pun itu kewajiban rakyat. Itu yang menjadikan sistem pemerintahan tidak langsung itu akhirnya membuat petani mungkin gagal panen ataupun lahannya menjadi menyempit karena terdesak oleh kewajiban dari bupati, dari pihak kerajaan untuk menanami tanaman ekspor dan sebagainya. Itu yang harus Anda analisis ya secara logis rasional, tidak harus hitam putih. Jadi antara tanah milik kolonial Belanda dan tanah milik Posten Landen Anda belum paham ya, harusnya itu dijelaskan. PTP yang sekarang itulah tanah yang tidak ada sistem kerajaan atau kesultanan. Di Jawa Barat ini Priangan umumnya PTP karena kerajaan Pajajarannya sudah runtuh sejak abad ke-16 kan. Jadi jelas bahkan akibat konflik internal Amangkurat II di Mataram, Priangan diberikan langsung kepada POC. Ya, tentu oleh POC dimanfaatkan untuk tanaman yang menguntungkan pihak POC, dan ketika diambil alih oleh pihak kolonial Belanda tentu dimanfaatkan untuk kepentingan kolonial. Itu yang harus Anda analisis, dan tidak semuanya wilayah-wilayah di Indonesia seperti Priangan. Karena banyak kerajaan-kerajaan yang masih otonom di Indonesia ini yang Belanda harus hanya menempatkan presiden atau duta besarnya saja, tidak bisa menjajah atau mengeksploitasi secara langsung ya. Oke, mungkin juga bacaannya sama, masih kurang ya. Jadi baca lagi buku dari Passer, Vanil, dan buku-buku sejarah standar dari Reclap, Sejarah Nasional Indonesia versi lama atau yang versi baru Indonesia dalam Arus Sejarah, dan juga artikel-artikel dalam jurnal ilmiah yang relevan ya. Terakhir Ramadan Gunawan ya, yang lisannya dulu 25 juta gulden tidak diberi tafsir, itu kira-kira kalau sekarang berapa? Anda tidak mendengarkan presentasi minggu sebelumnya ya. Jadi kalau 25 juta gulden keuntungan atau kerugian Belanda akibat perang-perang atau akibat tanam kultur stelsel, itu kira-kira nilainya sekarang berapa? Data itu bisa bermakna kalau ditafsir sesuai ya dengan seperti kemarin atau kapan dalam kelas lain. 1 gulden beras untuk 1 liter itu terlalu mahal. Ya itu artinya berapa kalau sekarang? Sekarang 1 liter katakanlah 20.000, 15.000. Apakah sama dengan 1 gulden dulu? Itu tidak dijelaskan ya. Mengapa peraturan kultur stelsel yang nampaknya baik ini ya, tapi dalam pelaksanaannya itu banyak mengalami deviasi, banyak mengalami penyimpangan, penyalahgunaan wewenang oleh para bupati, oleh para pejabat pribumi, tidak dianalisis ya. Semuanya ditumpahkan kesalahan itu kepada kultur stelsel, kepada Belanda. Jadi coba analisis yang logis, rasional.
Ramadan Gunawan mungkin nggak tahu apa itu indigo, nggak dijelaskan ya. Oh itu Pak, indigo semacam GoFood mungkin gitu ya. Generasi milenial kan nggak paham indigo. Ini tanaman untuk menyelap, membuat, mewarnai baju ya. Jadi dulu belum dulu laku itu supaya baju itu warnanya coklat, biru apa itu pakai indigo. Sekarang nggak tahu sudah di mana tanaman itu ya. Jadi generasi milenial mungkin nggak paham apa indigo. Oh itu harusnya Anda jelaskan ya. Dan karena membaca dan juga mungkin sumbernya kurang meyakinkan, ekonomi liberal ini atau kultur stelsel berakhir tahun 1970 katanya. Waduh, pada masa Orde Baru ini baru berakhir ya. Tipe pemaaf ya, nggak boleh tipe ya. Anda kalau mahasiswa tuh nulis makalah, nulis PPT nggak boleh salah nama orang, salah tahun. Nah itu menunjukkan Anda mungkin bahkan tidak paham akhirnya ya, yang Anda tulis benar-benar berakhir 1970, padahal maksudnya mungkin 1870. Jadi sumbernya yang PPT-nya sama dengan yang lain, belum nampak perbedaan dengan studi-studi yang telah ada, tafsir barunya belum muncul ya. Di mana letak keuntungan dan kerugiannya, analisisnya masih kurang, masih hitam putih, itu yang harus diperkaya oleh bahan bacaan Anda. Mudah-mudahan dalam makalahnya saya melihat walaupun temanya sama tentang kultur stelsel, mudah-mudahan ada tafsir yang beda ya. Kalau semuanya satu suara kur hitam putih, dunia ini jadi tidak indah ya. Oke, bacaannya masih kurang, perspektif barunya dari Vasseur, dari Van Leer belum nampak, buku standar dari Reclap, SNI, IDAS juga belum digunakan, dan cari lagi artikel-artikel dalam jurnal ilmiah yang relevan. Ya. Saya pikir itu komentar saya, baik dalam presentasi secara lisan maupun dalam PPT yang telah Anda tulis. Sekali lagi saya ingin melatih Anda menjadi calon seorang sejarawan ya. Jadi jangan terus-menerusan berpikir dengan cara calon guru. Calon guru untuk membangkitkan semangat nasionalisme anak, bolehlah berpikir hitam putih ya. Bangsa Indonesia itu hebat, Belanda itu jahat, karena itu kita sengsara, tapi kita walaupun sengsara kita nasionalisme tinggi ya, bolehlah gitu sampai berbusa-busa ya. Walaupun nanti kalau anak sudah jadi mahasiswa, dia akan mentertawakan cara Anda menjelaskan ya. Tapi kalau sejarawan dari berbagai perspektif, secara logis, rasional, sehingga mungkin anak akhirnya bisa memahami mengapa kultur stelsel itu berdampak besar, tidak hanya unsur-unsur negatifnya, tapi unsur-unsur positifnya juga kelihatan. Dan mengapa kultur stelsel sampai sekarang masih terus dilaksanakan oleh negara Indonesia melalui perkebunan milik negara, itu yang harus Anda analisis sebagai seorang calon sejarawan, sehingga ada unsur kesinambungan dan perubahan dalam sejarah itu. Ya. Jadi jangan Anda berpandangan kultur stelsel itu berakhir pada zaman Belanda. Enggak, sampai sekarang masih terus dilaksanakan, bahkan karena manajemennya kurang bagus, akhirnya perkebunan negara sekarang lebih banyak mengalami kerugian daripada memberikan keuntungan sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh pihak kolonial Belanda yang begitu modern dalam memanage sebuah sistem perkebunan. Ya, itu yang sepatutnya Anda analisis sebagai seorang calon sejarawan. Dan itu memang akan sangat tergantung pada sumber-sumber bacaan yang Anda baca. Ya. Coba terus-menerus banyak membaca dari berbagai perspektif. Sekarang ini zaman internet mudah sekali ya. Bukunya si Vasseur tentang tanam paksa muncul. Bukunya Robert Vanil tentang tanam paksa muncul, yang mengkaji dari berbagai perspektif. Ya. Jadi Anda terus bertanya melalui Mbah Google akan memberitahu kepada Anda. Atau kalau Anda tidak sempat membacanya, ringkasan bukunya Vasseur tentang tanam paksa, ringkasan bukunya Robert Vanil tentang tanam paksa, akan memberitahu Anda sehingga Anda punya wawasan yang luas ya tentang satu topik. Ya. Dan mungkin Anda tidak akan membacanya lebih-lebih karena tidak paham, akhirnya salah juga membacanya atau mengetiknya. Ya.
Saya pikir itu saja komentar saya. Mudah-mudahan ada perbaikan dalam pembuatan makalah lengkapnya 2 minggu. Setelah itu silahkan Anda buat makalah lengkap dan kirimkan pada saya. Dan kita akan beralih sekarang ke WhatsApp grup untuk mendengar juga, melihat juga komentar-komentar singkat dari teman-teman Anda. Mungkin ada saran, rekomendasi yang baik ya. Kalau menurut Anda baik, bermanfaat, silahkan diambil. Kalau dianggap tidak bermanfaat, boleh diabaikan. Tapi saya harapkan saran-saran kritik dari saya itu jangan melemahkan semangat Anda ya. Jadi coba Anda terus memperbaiki diri semampu Anda. Kalau Anda merasa saran-saran dari Pak Andi itu terlalu berat, tidak usah diperhatikan. Yang penting lakukan apa yang menurut Anda mampu. Tapi tadi kalau bisa, karena Anda calon sejarawan, sebaiknya analisisnya yang netral saja, yang logis, rasional, tanpa bersifat hitam putih ya, dan lebih-lebih menyalahkan orang lain yang belum tentu orang itu salah kalau dianalisis secara logis dan rasional ya. Saya pikir ini adalah hal yang juga harus diperhatikan untuk penyajian mahasiswa yang akan datang, termasuk juga dalam pembuatan makalah. Dan makalah yang baik biasanya kalau Anda kirimkan ke jurnal ilmiah itu akan direspon dengan baik, mungkin peluangnya besar untuk diterbitkan ya. Jadi Anda harus punya motivasi membuat makalah itu tidak hanya melatih akademik Anda, hasil bacaan Anda, tapi juga siapa tahu Anda bisa menulis dan selagi masih mahasiswa bisa diterbitkan dalam jurnal ilmiah. Jadi kalau Anda merasa makalahnya bagus, nanti silakan kirimkan ke jurnal lain, siapa tahu diterbitkan dan Anda akan bangga. Mungkin saya akan memberi nilai lebih bagi mahasiswa yang makalah-makalah tugas-tugas individunya diterbitkan di jurnal ilmiah, menunjukkan bahwa makalah Anda analisisnya cukup logis, rasional, dan memiliki berbagai perspektif, tidak hitam putih. Jadi penilaian dari editor jurnal biasanya sangat objektif, seperti yang saya lakukan pada komentar-komentar terhadap PPT Anda sekarang ini. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, terima kasih. Kita akan beralih ke WhatsApp group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan live para mahasiswa. Kita sudah berakhir.